Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Partai Anda di pemerintahan sekarang ini kan termasuk apa ya? Ya dengan pemerintahan. Nah, sementara Mas Dhani kan oposan, gimana ini? Saya sebenarnya belum pernah jelasin nih di tempat lain, nih baru saya jelasin di sini. Ya. Jadi Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. Nah, mungkin itu yang disampaikan kepada anak-anak ya. ya, Mau 1000 tahun mau apa, tapi segera akan bertemu lagi. Dan pada saat pertama kali keluar, semua anak-anak juga menyambut ya. iya menyambut anak. Via tuh malah nangis dia. Waktu saya sampai ke rumah itu, Via itu nggak kuat ini ya dia, menahan emosi ya, akhirnya dia nangis. Dalam pelukan Mas Dhani. Sementara yang Karena masih 8 tahun anak itu. Iya. Yang laki-laki semua cukup tegar ya. Laki-laki cukup tegar. Ada semacam apa kebanggaan dari putra-putra? Ya, mereka kan nggak banyak baca sejarah ya. Tapi kalau Al-Eldul tahu ya, orang yang terakhir di penjara dan keluar penjara, orang yang terakhir keluar dari penjara dan diarak oleh massa itu namanya Soekarno. Setelah itu belum ada lagi orang keluar dari penjara diarak massa, baru bapak mereka. Gitu. Dan itu dijelaskan juga ke Saya belum jelaskan. Mungkin pada kesempatan ini nonton bisa menjadi jelas ya. Iya, ya nanti suatu saat mereka akan sadar sendiri kalau mereka baca sejarah ya, kalau mereka baca sejarah gitu. Nah, Jadi saya melihat ada kesamaan antara Mas Dhani dengan juga pemusik yang hebat John Lennon ya. Nah, kalau nggak salah ya, beliau juga kemudian ada semacam kesadaran sosial yang tinggi dan kemudian terjun kiprah di politik. Nah, bedanya John Lennon tetap berkesenian sepanjang karirnya, sedangkan kelihatannya Mas Dhani kok sudah agak melupakan ininya, musiknya. Jadi gimana? begini, John Lennon itu salah tempat. John Lennon itu warga negara Inggris, dia berkiprah politik di Amerika. Jadi dia nggak bisa terus apa otomatis dia nggak bisa berpolitik di Amerika Serikat karena dia warga negara Inggris kan. Sedangkan aktivitas politiknya itu di Amerika, padahal dia warga negara Inggris gitu. Nah, apakah dengan demikian Mas Dhani betul-betul sudah lebih mau fokus ke politik? Duh, iya, saya ini kan salah jalan di musik. Oh iya, salah jalan aja jadi pemusik yang hebat ya. Salah jalan itu di musik itu. Harusnya dari dulu politik. Harusnya saya dari SMA. Dari 90-an udah main sama Fadlizon harusnya. Oh. Iya. Nah, bicara dari musik ya, dari sisi lirik ini kelihatannya apa ya? Tidak berubah gitu. Artinya masih bicara tentang cinta laki-laki dan perempuan ya. Ada perubahan memang memberi warna, misalnya adanya orang ketiga, ketidaksetiaan, keinginan untuk berbagi hati dan semacam itu ya. Tapi sepanjang yang saya ingat kelihatannya belum ada isu-isu sosial begitu. Jadi misalnya Anda menghadirkan ke publik ini dengan apa suatu warna baru yang menunjukkan bahwa ya Mas Dhani itu ngerti ABC-nya politik gitu. Gimana? Nggak ada juga ya? Ada. Dari tahun 97 saya kan ada lagu judulnya Aspirasi Putih.
Di Dewa 19 tuh ada. Terus waktu 98 kan saya bikin Ahmad Band, itu juga banyak lagu lirik tentang sosial politik. Terus tahun 2016 kemarin tuh yang video klipnya ada bintang ada bendera Aroya, itu judulnya Iman. Itu juga menurut saya lagu sosial yang terbaik yang pernah saya buat. Judulnya gitu Iman. Ya. Oke, coba nanti saya berdalam. Tapi ada semacam artinya karir di bidang antara musik, politik, ada semacam idolanya atau tokoh yang mirip. Kalau tadi saya membandingkan dengan John Lennon, mungkin kurang tepat tadi ya. Kira-kira ada nggak yang semacam itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu hanya satu, namanya Ahmad Dhani. Iya, nggak ada. Hanya itu ya? Iya, nggak ada. Nah, kalau nggak salah dulu Mas Dhani dekat dengan almarhum Gus Dur ya? Nah, kenapa partainya nggak milih partainya Gus Dur? Atau malah mungkin akan membidani partai sendiri nanti? Ya kalau saya disuruh jadi ketua PKB ya mungkin saya mau. Gitu ya? Kalau bisa Caimin misalnya, Muhaimin pengen, ya udah Dan ini terusin partai PKB, ya maulah saya pasti. Kalau partai yang lain? Kalau partai lain saya kan nggak tahu. Oh gitu saya ya? tahu kan cuma PKB sama Gerindra. Gerindra ya? Oke. Tapi siap untuk menjadi ketua partai ya? Kalau jadi ketua umum partai PKB siap saya. Oh, ya. Nah, sekarang partai Anda di pemerintahan sekarang ini kan termasuk apa ya? Ya dengan pemerintahan. Nah, sementara Mas Dhani kan oposan, gimana ini? Ya sebenarnya gini. Sekarang ini kan ada sesuatu yang anomali kan sebenarnya kan di dalam politik Indonesia ini kan ada sesuatu yang anomali. Anomali? Iya. Maksudnya gimana? Ya anomali lah. Misalnya gini, kita nggak bisa menutup mata bahwa Pilpres kemarin itu kan penuh kontroversi ya. Saya nggak bisa bilang curang, tapi yang jelas banyak kontroversi. Kalau nggak dibilang curang tapi kok gitu, ya kan dibilang jujur tapi kok kayak gitu nggak dibilang curang tapi kok gitu kan. Gitu ya. Jadi gini, saya sebenarnya belum pernah jelasin nih di tempat lain nih, baru saya jelasin di sini. Ya. Jadi ketua kami yang namanya Bapak Prabowo, Jenderal Prabowo, itu saat ini itu sedang merebut takdirnya sebagai Presiden RI yang menurut kami itu terenggut di tahun 2019. Gitu. Ini pendapat Mas Dhani atau pendapat banyak teman-teman dari Gerindra? Ya pendapat saya, dan saya rasa ini cukup mewakili orang-orang Gerindra ya. Jadi Bapak Prabowo itu sedang merebut takdirnya sebenarnya. Sebenarnya. Menurut pribadi saya, tapi saya yakin ini mewakili banyak orang Gerindra. Jadi Pak Prabowo itu sedang merebut takdirnya sebagai presiden. Karena beliau sendiri saya yakin tahu yang menang adalah beliau, gitu. Itu menurut keyakinan Mas Dhani atau pernah dikomunikasikan dengan beliau? Ya semua orang yang ada di Partai Gerindra, semua orang yang ada di jajaran Ulama 212. Itu kami meyakini memang Prabowo yang menang gitu. Sampai saat ini keyakinan itu ada jadi, ya. Tapi karena KPU tidak memenangkan Prabowo, ya terpaksa kita menerima. Itu terpaksa kita menerima. Saya yakin semua pendukung dan beberapa orang juga terlihatlah ada sesuatu yang anomali sehingga KPU tidak memenangkan Prabowo. Padahal sesungguhnya 2019 pemenang sejatinya itu adalah Prabowo, dan saat ini Bapak Prabowo sedang merebut takdirnya, gitu. Bukan takdir saya, bukan takdir Kaseto, bukan takdirnya Habib Rizik, bukan takdirnya tokoh-tokoh lain, bukan takdirnya Rizal Ramli, bukan takdirnya Gatot Nurmantio. Ini takdirnya Prabowo 2019 yang terenggut gitu. Jadi koalisi ini ya dalam rangka itu sebenarnya gitu. Ya. Apakah itu juga
sikap beliau supaya apa ya, tetap aman, tetap bersatu. Itu tentunya karena beliau sendiri tahu bahwa kalau Pak Prabowo tetap menganggap ini sebuah kecurangan, tentunya akan tidak menjadi kondusif di mata masyarakat ya. Gitu. Ya. Kan tentunya kalau Prabowo sudah bergabung dengan Jokowi, berarti kan tidak ada kecurangan berarti kan. Gitu ya. Kan? Artinya berarti nggak ada kecurangan gitu. Ya. Kalau Prabowo tidak bergabung, berarti Prabowo juga ngerasa ngapain gua bergabung, orang situ curang gitu kan. Gitu ya. Sambil gimana Mas? Ayo. Monggo. Ya. Ya, ngomong-ngomong mengenai ini nih, undang-undang Cipta Kerja nih, Omnibus Law nih. Gimana pandangan Mas Dhani? Aduh, kalau saya itu bukan seorang lawyer sih ya. Menurut saya undang-undang Cipta Kerja itu harus dibaca oleh seorang lawyer dan harus dijelaskan satu persatu oleh seorang lawyer. Bayangkan aja ada berapa pasal di situ. Iya. Ya kan ada berapa halaman kan. Tapi pernah baca? Saya pernah baca, tapi seperti kita baca KUHP gitu loh. Seperti kita baca KUHP, semua jadi abu-abu. Semua jadi abu-abu, ya. iya. Ya. KUHP aja bisa abu-abu, apalagi undang-undang Cipta Kerja gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut KUHP, harusnya saya nggak masuk penjara. Kalau kita benar-benar ikut apa kata per kata yang ada di KUHP, saya nggak masuk penjara. Buktinya saya masuk. Gitu ya. Iya. Apalagi ya, makanya saya mau baca kalau awam baca undang-undang ini ya saya rasa ya cukup lama untuk dipahami gitu. Jadi harusnya yang berbicara tuh ahli hukum. Misalnya Refli Harun misalnya, nah, itu lebih cocok. Iya. Kalau saya nggak cocok. Gitu ya. Tapi kalau ditanya setuju atau enggak, saya kurang setuju ketika itu disahkan terburu-buru gitu loh. Ya, kalau secara umum menurut pendapat Mas Dhani ini sesuai nggak dengan pandangan Partai Gerindra? Kalau pendapat fraksi sih saya nggak tahu ya, karena itu kan mereka bidangnya di sana kan ya kan. Kalau saya rasa sih mereka kan ikut-ngikut aja apa kata PDIP gitu kan. Jadi apa kata PDIP gitu ya mereka ikut aja. Kalau soal redaksi saya rasa, kalau soal redaksi saya rasa masih menjadi perdebatan antara itu baik atau tidak. Tapi kalau secara timing itu yang menurut saya terlalu tergesa-gesa untuk disahkan. Apalagi sangat kentara sekali bagaimana Pak Jokowi sepertinya memaksa DPR untuk segera mensahkan, gitu kan? Jadi ada semacam tekanan atau pemaksaan. Iya, apa mungkin DPR dikendalikan begitu? Ya kalau sekarang ya mungkin. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin iya. Situasi sekarang kan situasinya sekarang kan banyak yang nggak paham bahwa sekarang tuh presiden bukan mandataris MPR, bukan mandataris DPR MPR. Bukanlah mandataris, dulu iya gitu kan, sekarang kan enggak. Gitu ya, menurut pendapat Mas Dhani ya? Bukan pendapat gitu. saya, itu undang-undangnya udah diganti. Jadi kalau dulu kita zaman 80-an kan kita belajar, presiden kan bertanggung jawab kepada DPR MPR kan. Makanya ada pidato pertanggungjawaban kan. Nah, kalau sekarang itu undang-undang itu udah dirubah. Jadi sekarang presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Gitu ya. Kaseta juga baru tahu jangan-jangan. Ya, saya lebih tertarik ini kasus artinya gini. Mungkin juga pembelajaran bagi keluarga yang lain kalau misalnya mengalami situasi serupa ya. Perceraian Mas Dhani ini ya, waktu itu kan cukup lama, sempat kesini juga sama-sama waktu itu ya. Nah, tetapi mungkin sempat juga panas, tegang. Tapi yang saya salut itu putra-putra semua bisa dekat ke kedua orang tuanya. Gitu. Jadi bagaimana nih mengelola ini semua begitu sehingga ya
Mas Al Eldul cukup dengan papanya, tapi juga dengan mamanya, dan ya seperti bisa menerima lah keadaan ini. Ini gimana nih? Saya sendiri juga nggak punya formulanya sebenarnya ya. Kita sebagai orang tua hanya memberikan contoh aja kepada anak-anak bahwa hidup itu tidak selalu mulus seperti yang dicita-citakan kan. Gitu. Jadi apalagi mereka hidup di Jakarta kan, mereka hidup di Jakarta dan rata-rata banyak juga dari teman-teman mereka yang juga orang tuanya berpisah. Jadi ya mungkin juga kegiatan musik yang membuat kegiatan itu lebih banyak fokus ke hal-hal yang positif gitu ya daripada hal-hal yang negatif. Meskipun memang ada kesedihan di antara mereka, tapi ya hidup kan tetap harus berlangsung, hidup harus berjalan. Ya, kegiatan musik ya, apakah dengan demikian, dengan berkegiatan musik itu bisa mengendalikan emosi lebih cerdas, lebih tertata, lebih tidak menjadi meledak-ledak dan sebagainya, maksudnya begitu? Karena kalau gitu kita anjurkan semua belajar musik ya. Kalau saya sih yang penting anak-anak tuh dulu waktu masih kecilnya kan Kak Seto kan juga tahu sebagai saksi bahwa saya kan tetap selalu dekat kan dengan anak-anak dari usia kecil, usia tidak dewasa sampai usia dewasa kan saya selalu dekat. Iya, betul. Ya menurut saya penting untuk dekat dengan anak itu di usia kecil sampai dewasa gitu ya, sampai minimal sampai lulus SMA lah gitu. Karena setelah itu ya mereka udah bisa punya berpendapat sendiri ya. Tapi selama mereka masih TK, SD, SMP, SMA, saya rasa memang harus orang tua, terutama anak laki ya, terutama anak laki ya memang harus dekat dengan orang tua laki gitu, supaya jiwa kelaki-lakiannya itu ada. Kalau anak perempuan saya rasa ya harus lebih dekat kepada ibu ya. Meskipun kadang-kadang anak perempuan tuh lebih dekat pada seorang ayah gitu. Bisa juga demikian ya. Lebih tepatnya sering begitu. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya terjadi perpisahan ya anak perempuan alangkah baiknya ikut sama ibunya gitu. Itu ya. Tetapi karena gini, kami dari LPAI itu juga menghadapi kendala segitiga maut ya. Artinya yang membuat anak kadang-kadang terguncang atau trauma. Pertama adalah proses perceraian, kemudian kedua adalah perebutan hak asuh, dan ketiga adalah penutupan akses. Jadi kalau udah ikut ayah, ibu nggak boleh ketemu, atau sebaliknya begitu. Tetapi saya lihat keluarga Mas Dhani sangat-sangat ini sekali ya, artinya mungkin juga bisa memberi contoh ya kepada para orang tua yang mungkin karena keadaan terpaksa harus berpisah, tapi jangan sampai anak-anak dipisahkan dari salah satu orang tuanya. Setuju nggak Mas Dhani begitu? Ya saya setuju. Mungkin waktu itu saya sudah cukup dewasa ya waktu itu ya, udah usia 30 tahunan ke atas, 35 tahun ke atas waktu itu. Sehingga ya menurut saya kalaupun harus bercerai usia 35 tahun itu menurut saya sudah cukup matang gitu loh, dibanding orang tua yang bercerai di usia 35 tahun ke bawah ya. Agak susah untuk mendewasakan gitu, karena ya usianya juga belum usia dewasa. Untungnya saya pisah sama ibunya anak-anak usia saya udah 35 tahun gitu. Jadi udah matang ya. Udah matang lah gitu dalam udah sikap. Menuju dewasa menengah ya. Iya. Sampai sekarang pun saya tetap semuanya, Kak Seto kan juga menjadi saksi bahwa saya nggak pernah maksa pada anak-anak. Kalau mau tinggal sama bundanya ya tinggal sama bundanya, kalau mau tinggal sama ayahnya ya sama ayahnya. Semua berpulang kepada bagaimana nyamannya anak itu, gitu kan. Jadi anak tetap harus hormat dan sayang kepada ayah maupun ibu. Kita ingat lagu Satu-Satu Sayang Ibu sekarang ini. Satu-satu aku sayang bunda, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak,
1, 2, 3, sayang semuanya. Nah, sekarang kita bermain asosiasi kata. Tadi Kak Seto, kalau Kak Seto tadi tanya rahasianya kan, Ya. rahasia sebenarnya kan kita kan tahu gitu. Kan AL dulu kan pernah diwawancarai sendiri sama Kak Seto kan? Iya, Ini betul. Kak, di rumah ini kan? Iya, Iya kan? Iya, Diwawancara, makanya. direkam Iya, kan? Betul. Saya ingat Mau sekali. ikut siapa gitu Iya. kan? Jadi saya rasa kuncinya kita harus tanya kepada anak mereka lebih nyaman di siapa gitu. Saya setuju Jangan sekali. dipaksa, Iya, jangan betul. dipaksa. Sahabat, untuk hal ini kita perlu belajar banyak dari Mas Ahmad Dhani ini, saya kira. Saya menjadi saksi sendiri bagaimana dengan jiwa besar memberikan hak anak untuk bersuara, untuk berpartisipasi, menentukan dan sebagainya. Dan dampaknya akhirnya juga kedua-duanya bisa sangat dekat, ya, dekat dengan bunda, dekat dengan ayah, luar biasa sekali. Sekarang kita bermain asosiasi kata ya. Iya. Dalam berapa detik segera diucapkan apa yang berkaitan dengan ini. Oke. Doa sebelum makan. Apa? Doa sebelum makan. Ya, oke. Simbol padi kapas. Sebentar kok jadi blank. Maksudnya doanya apa gitu? Ya, apapun juga. Pokoknya segera ucapkan apa yang berkaitan. Ya bismillah lah, asosiasinya pasti bismillah kan. Simbol padi kapas. Keadilan. Gatot Nurmantio. Panglima TNI. 99 bagi 9. 1. Reza Artamevia. Penyanyi. Refrain kangen. Logo Gerindra. Berapa jumlah bulunya? Waduh, nggak tahu saya. Cahaya Purnama, Basuki Cahaya Purnama. Rugi 11 triliun. LGBT. LGBT. Undang-undang haluan ideologi Pancasila. Batalkan. Oke. Nah, anak-anak juga tampaknya cukup berbesar jiwa, juga bisa menerima kenyataan bahwa akhirnya Mas Dhani juga mempunyai pendamping baru. Apa yang Mas Dhani katakan ke anak-anak saat akan berumah tangga? Saya nggak ngomong waktu itu. Oh iya. Nggak ngomong ya. Terus? Ya kan anak-anak waktu itu masih kecil. Saya sih nggak ngomong. Tapi setelah itu, misalnya bagaimana memperkenalkan, bagaimana juga apakah ada gejolak, ada semacam... Ya gejolak-gejolak kecil sih ada ya. Ada ya? Karena mereka kan tinggal sama saya. Kecuali mereka iya, nggak iya. tinggal sama saya gitu. Kalau mereka nggak tinggal sama saya mungkin nggak ada gejolak. Tapi karena mereka tinggal sama saya jadi gejolak kan. Apalagi ketika ada adik baru kan. Iya, iya, Ketika ada iya. adik baru ya tentunya agak gimana ya, agak aneh juga gitu. Agak aneh juga, ada awkward lah. Ada suasana jadi awkward. Tapi akhirnya mereka sayang sendiri. Sekarang sudah bisa dekat dan sayang ya. Baik, untuk ke depan saya harus melihat Mas Dhani apa? Kembali pada musik total atau pada politik total? Mana? Ya politik total lah. Lebih ke sana ya. Musik kan sekarang hanya hobi aja. Hanya hobi saja. Jadi kalau perlu mungkin bisa menciptakan Mars Gerindra atau lagu-lagu lain. Ya nggak juga seperti itu. Maksudnya musik kan hobi. Bisa aja saya bikin sebuah konser musik yang mungkin berbobot. Artinya gini, bukan berarti ketika saya meninggalkan dunia musik terus saya tidak bisa membuat sebuah konser musik yang berbobot gitu. Tetap bisa karena itu kan hobi kan. Hobi ya. Tapi hobi yang bisa mendatangkan apa ya? Rezeki dan harta berlimpah ya. Gitu ya. Ya kan rezeki dari Allah, rezeki bukan dari musik gitu. Iya. Tertarik untuk membuat lagu anak-anak nggak? Belum ya. Tertarik saya. Kalau kita kapan-kapan bersinergi bisa. Boleh, tapi saya gini Kak Seto. Jadi misalnya gini, saya kalau mau bikin musik anak-anak, saya maunya membuat yang grande gitu. Jadi nggak mau yang biasa-biasa aja gitu. Apa yang nggak harus membuat yang baru. Mungkin lagu-lagu lama tapi di aransemen yang baru dengan grande gitu loh. atau maksudnya seperti Walt Disney yang menggelegar gitu ya. Ya, jadi Wah, lagu anak-anak tapi orkestranya 100 orang Iya. gitu. Oh,
bagus ya. Jadi mendunia kalau perlu ya. Iya. Baik, Mas Dhani, terima kasih sekali. Ya, kita sama-sama. bersahabat cukup lama dan saya salut begitu saya sampaikan undangan langsung menyatakan berkenan bersedia. Luar biasa, mudah-mudahan terus kita jalin persahabatan ini. Iya. Dan sahabat, inilah salah satu apa ya, tokoh ataupun ya idola musik ya, tetapi yang sekarang sementara ini hobinya ditinggalkan dulu atau kurang ditekuni, akan segera menggelegar di dunia politik.